Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Wayu Noviana, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait isi piringku ibu hamil. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu 3 masalah gizi yang biasa terjadi pada ibu hamil, yaitu apa saja. Yang pertama ada KEK atau kekurangan energi kronik. KEK terjadi apabila sang ibu memiliki IMT kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat atau lila lingkar lengan atas sang ibu kurang dari 23,5. Kemudian masalah gizi yang kedua, anemia. Menurut WHO, anemia ringan itu antara 8 hingga 11 gram per dl atau dikatakan anemia berat jika ukurannya kurang dari 7 gram per dl. Kemudian masalah gizi yang ketiga ada GAGI atau gangguan kekurangan yodium. Gangguan kekurangan yodium ini dapat mengakibatkan sang ibu keguguran atau bayi lahir mati. Kemudian pesan gizi untuk ibu hamil. Yang pertama, untuk membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan yang banyak, yaitu ada mikronutrien, asam folat, kalsium, zat besi, serta vitamin lainnya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin T, vitamin K atau AD. Kedua, untuk membatasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Kenapa? Karena garam tinggi akan memicu untuk sang ibu terjadi hipertensi, di mana hipertensi akan membahayakan dan berpotensi kematian pada janin. Yang ketiga, untuk mengkonsumsi air putih minimal 8 hingga 12 gelas per hari. Yang keempat, itu untuk membatasi minuman kopi. Kenapa? Karena minuman kopi mempunyai efek diuretik, dan hal ini dianjurkan untuk minimal 1 kali hingga 2 kali cangkir kopi per hari. Kemudian zat gizi apa yang diperlukan selama hamil? Itu pada trimester 1 meliputi energi 180 kilokalori, protein 20 gram, lemak 6 gram, dan karbohidrat 25 gram. Untuk trimester kedua dan ketiga itu sama, yaitu energi 300 kilokalori, protein 20 gram, lemak 10 gram, dan karbohidrat 40 gram. Zat gizi yang diperlukan pada ibu hamil selama kehamilan trimester 1 yaitu memperbanyak asam folat, di mana asam folat banyak ditemukan pada sayuran berwarna hijau. Kemudian pada trimester kedua untuk dianjurkan memperbanyak vitamin A. Vitamin A di sini berfungsi pada proses metabolisme dan pertumbuhan bayi, di mana banyak ditemukan pada sayuran dan buah-buahan yang berwarna orange. Pada trimester ketiga dianjurkan untuk ibu hamil memperbanyak vitamin B6. Vitamin B6 ini banyak ditemukan di kacang-kacangan. Isi piringku ibu hamil merupakan sajian sehat, bergizi seimbang, sesuai untuk anjuran gizi ibu hamil, di mana aturannya untuk makanan pokok itu berukuran 2/3 dari piring, di mana meliputi beras, jagung, singkong, ubi, ataupun bahan makanan pokok lainnya. Kemudian untuk lauk pauk itu terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur. Untuk protein hewaninya, untuk protein nabatinya atau lauk nabati dapat dari tempe, tahu, maupun olahan kacang-kacangan lainnya, di mana ukurannya yaitu 1/6 piring. Untuk buah-buahan itu sama seperti lauk pauk, di mana ukurannya 1/6 piring, bisa diisi dengan melon, semangka, pepaya, ataupun buah-buahan lainnya. Untuk sayuran, ukurannya sama dengan makanan pokok, yaitu 2/3 dari piring. Sayur-sayuran disesuaikan dengan anjuran porsi untuk ibu hamil. Tidak perlu pusing untuk ibu hamil dalam mengatur menu isi piringku. Berikut contoh porsi untuk berbagai jenis bahan makanan dalam isi piringku. Seperti pada protein, yaitu ada ikan, biasanya 1 porsi ikan atau ikan biasanya itu berberat 50 gram. Untuk 1 porsi sayuran ada 100 gram, seperti bayam 100 gram, wortel 100 gram. Kemudian makanan pokok ada 1 porsi nasi, yaitu biasanya 100 gram atau 1 piring. Kemudian ada buah-buahan, di mana 1 porsinya untuk pisang contohnya itu 75 gram, semangka 150
Dalam penyusunan menu isi piringku disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan sang ibu dalam memenuhi isi piringku sehari. Tidak perlu mahal, yang penting zat gizinya seimbang dan bervariasi. Adapun aturan atau acuan untuk bahan makanan yang dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu makanan yang diawetkan. Kenapa? Pada makanan yang diawetkan banyak mengandung natrium, di mana natrium itu tidak baik untuk ibu hamil. Yang kedua, menghindari daging, telur, ikan, atau olahan protein hewani lainnya yang dimasak kurang matang. Hal ini berbahaya untuk pertumbuhan janin. Yang ketiga, untuk membatasi kopi. Yang keempat, yaitu makanan yang mengandung energi tinggi serta banyak mengandung gula. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas seperti durian, kubis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu membatasi minuman soft drink karena mengandung energi yang tinggi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya harap semoga dari bumi yang sehat akan tercipta bayi yang sehat dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Terima kasih.